Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat TSL, rahimakumullah. Kembali kita masuki pembahasan materi ke-11 Kitab Awaiqut Thalab karya Abdussalam bin Barjas Ali Abdul Karim bersama Ustadz Abu Haidar Sundawi hafizahullah. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Para peserta Tarbiyah Sunnah Learning Bandung yang Allah muliakan, kita masuki al-aiqus tsani, kendala yang kedua di dalam belajar, tarkul amal. Kendala kedua, tidak beramal, meninggalkan amalan atas ilmu yang sudah difahami. Ilmunya sudah terfahami, amalnya tidak ada. Ini kendala loh. Sebuah hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Jadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Semua orang ingin keluar dari situasi seperti itu. Itu tidak akan dulu bergeser, tidak akan berpindah, tidak akan berubah dari tempat dan kondisi seperti itu sebelum dia ditanya beberapa perkara. Pertama, tentang umurnya, untuk apa umur ini dihabiskan. Apa lebih banyak, lebih sering untuk mengejar dunia atau akhirat? Umumnya manusia lebih banyak untuk mengejar dunia ya, daripada akhirat. Kedua, dari ilmunya, bagaimana dia mengamalkan. Kebanyakan tidak mengamalkan daripada mengamalkan. Ketiga, tentang hartanya. Nah, kalau hartanya ada dua pertanyaan. Kalau yang lain-lainnya satu pertanyaan nih. Dua pertanyaan tentang harta. Pertama, dari mana dia memperoleh harta itu? Apakah halal apa haram? Kedua, dipakai apa itu harta? Untuk sesuatu yang halalkah? Untuk sesuatu yang haramkah? Seburuk-buruk harta adalah harta yang diperoleh dengan cara yang haram dan digunakan untuk yang haram juga. Poin terakhir yang disebutkan dalam ini, an jismihi fi mablah, juga tentang jasadnya ini. Dipakai apa tuh jasadnya selama hidup? Apakah lebih banyak dipakai untuk sesuatu yang Allah benci, Allah larang, Allah murkai, seperti untuk bermaksiat? Atau sebaliknya, dilelah-lelahkan itu jasad untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dilaparkan dalam bentuk saum yang disyariatkan, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Jadi 4 hal yang akan ditanya sebelum kedua kaki hamba bergeser pada hari kiamat. Pertama tentang umur, kedua tentang ilmu, ketiga tentang harta, dan terakhir tentang jasadnya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khatib sama dengan lafaz seperti itu, tapi ada tambahan wa an ilmihi madza amila fihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu itu. Diamalkan atau tidak? Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, ini yang tadi saya nukil. Kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'allima
Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Kata Abu Darda, kamu tidak akan menjadi orang yang berilmu sebelum kamu belajar terlebih dahulu. Gak ada orang pintar tanpa belajar, gak ada. Dan sabar ketika belajarnya. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kamu dengan ilmumu tidak bisa disebut orang berilmu sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Setelah diamalkan, baru dia disebut orang berilmu. Berkata Ali bin Abi Thalib, coba lihat. Hatta fal ilmu bil amal fa in ajabah wa illa irtahala. Ilmu menyeru, mengajak untuk beramal. Fa in ajabahu. Kalau orang itu memenuhi ajakan ilmu untuk beramal, diamalkan, maka ilmu akan menetap dalam dirinya. Wa illa irtahala, kalau enggak ilmu itu akan pergi. Jadi seolah-olah ilmu itu datang kepada kita, yuk beramal. Kalau kita amalkan, ilmu itu betah berada dalam diri kita, menetap. Tapi kalau enggak, ilmu itu pergi. Gak akan mau menetap dalam diri orang itu karena gak diamalkan sih. Saya datang untuk diamalkan. Bukan sekedar untuk diketahui. Begitu diamalkan, saya akan menetap dalam dirimu. Kalau enggak diamalkan, saya pergi mencari orang lain yang akan mengamalkannya. Ini menunjukkan ilmu hanya bisa diraih secara menetap secara permanen kalau ilmu itu diamalkan dalam diri kita. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran wa jazakumullahu khairan Ustaz. Semoga kita senantiasa diberikan hidayatul taufiq wal irsyad, istiqomah menapaki jalan menuntut ilmu agama. Dan untuk sahabat TSL, jangan lupa mengerjakan tugas dan ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.